Makanya saya simpan, saya clipping ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa yang Yesus ajarkan. Bagaimana Tuhan bisa berkata yes untuk doa kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi dia terlalu. Ya. Tuhan Yesus nggak bilang kecuali dosanya terlalu, nggak ada di situ, nggak ada ditulis. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita mau belajar mengampuni. Waktu saya kecil, kalau saya salah, orang tua saya akan berkata, ayo minta ampun. Dan saya merasa minta ampun itu sebuah hukuman. Ya, dengan ayo kamu udah salah, kamu udah nakal, minta ampun. Ya, itu sebuah hukuman. Dan saya renungkan, ini enggak bagus. Dan saya mulai ajarkan kepada anak cucu saya, minta ampun saya. Ya, beda ya. Kamu udah salah, kamu udah nakal, ayo minta ampun. Dengan berat hati, dengan cemburu. Dan itu dari kecil kita mau belajar. Mengampuni itu keren. Amin, saudara. Mengampuni itu keren. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Mengampuni itu keren. Ayo. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana? Ya, kita berkata Tuhan ampuni dosaku, ampuni. Kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Kita nggak terima ya kalau dibilang kita pembunuh ya. Ya saya pembunuh nyamuk, pembunuh lalat, pembunuh tikus paling. Ya. Tapi firman Tuhan jelas berkata setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh nyamuk, pembunuh lalat, pembunuh manusia. Jadi betapa mengerikannya kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, mari ya. Kita mau belajar dari Yesus kita yang adalah pengampun. Bayangkan kalau Tuhan nggak bisa mengampuni kita, apa jadinya kita? Ketika Tuhan nggak bisa mengampuni, oh enggak, dosamu terlalu berat. Hanya dosa yang menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni, dan dosa yang tidak diampuni. Ketika kita mengampuni dosa kita, seberat apapun, sehitam apapun dosa kita, Tuhan akan ampuni. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, jika kita tidak dapat mengampuni, jangan berharap Tuhan akan menjawab yes doa kita. Yang kelima, kita akan lihat dalam Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya, jadi saudaraku, ya, yang ini lucu ya, yang kelima ini orang kikir. Orang kikir ketika berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan bilang no. Ya, karena orang kikir itu nggak akan. Orang kikir itu adalah menutup telinganya bagi jeritan orang yang lemah. Ya, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru. Terus pikir, ya tante namanya juga ya kikir tuh. Karena orang kan beda-beda, ada yang royal, ada yang kikir. Setelah itu orang yang kikir adalah kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 11. Apa? Orang kikir itu seperti apa? 1 Korintus 5 ayat yang ke-11.
1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah 1 orang cabul, 2 kikir, 3 penyembah berhala, 4 pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, ternyata orang kikir itu selevel sama orang cabul, selevel sama orang penyembah berhala, selevel sama orang pemfitnah, pemabuk, penipu, selevel itu. 1 Korintus 6 ayat yang ke, kita lihat ayat yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, bukan berarti kita boros, royal, enggak. Ya, tentu saya kan enggak kikir, saya cuma hemat, pandai memanage keuangan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, orang kikir itu egois, mementingkan dirinya sendiri. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana? Ya, Tuhan mau menjawab dia sementara dia sendiri nggak bisa mendengar cerita orang lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, jadi ketika Tuhan berkata no kepada orang kikir, Tuhan gak akan jawab doa-doanya. Dari yang kasih dalam nama Tuhan yang ke-6 kita mau lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan tersalah. Yang ke-6 adalah ketika kita tidak memperlakukan anggota keluarga kita dengan baik, Tuhan akan berkata no untuk doa kita. Ketika kita tidak memperlakukan, memang di 1 Petrus pasal 3 berkata, ya hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, ya, hormatilah istrimu. Jadi ayat ini bukan hanya untuk para suami-suami. Pak, dengar Pak, tadi udah baca kan, udah dengar firman Tuhan kan? Ya nanti sampai di rumah ibu-ibu bilang, perhatikan Pak, itu 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, hormati istrimu. Bangun tidur pagi mah, makan siang pagi mah. Bapak Ibu, bukan begitu, bukan. Ya. Ketika ya, kita tidak memperlakukan anggota keluarga kita dengan baik, jangan harap kita mendapat jawaban doa kita. Ketika kita tidak memperlakukan suami kita dengan baik, ketika kita tidak memperlakukan istri kita dengan baik, ketika kita tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik, ketika kita tidak memperlakukan anak kita, saudara kita dengan baik, Tuhan akan berkata no untuk doa-doa. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, supaya doamu jangan terhalang, perhatikan dengan baik, perlakukan dengan baik anggota keluarga. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, dan yang terakhir kita akan baca Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika kita berdoa tidak dengan iman, ya Tuhan akan berkata. Dari yang dikasih dalam nama Tuhan, saya katakan kepada jemaat di Jatiwangi, bagaimana kita bisa lihat orang beriman berdoa sama orang yang nggak beriman berdoanya gimana? Kalau orang yang nggak beriman itu kalau berdoa minta sama Tuhan, ya apa ya, kayak orang Sunda bilang kayak anak kecil kokoh sehat. Oh, anak kecil wah
merajuk gitu ya. Tuhan jawab doaku. Wah, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Protes sama Tuhan. Tapi orang beriman berdoanya nggak seperti itu. Ya. Orang beriman berdoanya, saudara, terima kasih Tuhan. Aku yakin Tuhan mendengar doa. Aku yakin Tuhan menjawab doaku. Sekarang, ketika Tuhan Yesus berdoa atau mengunjungi Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, bayangkan kayak apa? Kayaknya Lazarus nggak diformalin deh. Sekarang, iya, Tuhan di depan kuburnya kan, di depan batunya suruh dibuka. Dan di situ Yesus nggak bilang, kalau nama Yesus roll out, ini penting habis-habisan rasa. Enggak begitu. Sudah baca dalam Yohanes, Tuhan cuma bilang gini, Bapa, aku bersyukur kepadamu, ya, karena engkau menjawab doaku. Ya, selesai berdoa, Lazarus keluar. Bapak Ibu, enggak action sampai ditampung sampai wah semuanya wah teriak-teriak. Enggak gitu. Orang beriman berdoanya enggak ngambek, enggak mogok makan, enggak sambil merajuk ya. Orang beriman dia akan berdoa, terima kasih Tuhan. Aku yakin Kau sudah menjawab doa. Aku bersyukur karena Engkau selalu menjawab doa. Ya. Tapi hal yang pertama tadi motivasi nggak salah, ya. Kemudian kita nggak nyimpen dosa, kita nggak menduakan Tuhan, kemudian kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam mengampuni orang yang bersalah, saya ingat lagi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu, saya pikir saya nggak pernah ngalamin. Saya pernah mengalami. Ketika saya mendoakan orang itu baru sampai di bibir, Tuhan, saya mengampuni dia. Belum sampai ke hati ya. Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia. Belum sampai ke dalam hati. Ya, baru sampai di bibir, baru doanya baru aja kan. Tapi itu belum. Emang nggak gampang. Ya, nggak gampang. Sampai akhirnya saya bisa menangis untuk dia. Saya bisa mendoakan dia. Saya bisa berkata, Tuhan, aku sangat mengampuni. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, ya, orang yang beriman berdoanya nggak merajuk. Orang yang beriman berdoanya, ya, nggak sampai dengan, ya, ngamuk apalagi enggak. Ya, Matius 7 ayat 7 sebagai ayat terakhir kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta nggak sampai nodong, nyari nggak sampai wah, ya ketuk tuh nggak sampai dobrak pintu nggak. Tapi kita gunakan iman kita, kita mainkan iman kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini 7 hal ini, ya, kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama belajar walaupun nggak mudah. Karena tidak ada ya kebahagiaan yang luar biasa ketika Tuhan menjawab doa kita. Demikian firman.